Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini, sore menjelang malam kita bisa menjalankan perkuliahan untuk mata kuliah Masail Fiqhiyah. Dan ini sepertinya materi yang sebelum terakhir. Jadi insya Allah minggu depan, minggu terakhir, dan antum setelah minggu depan berarti jadi sarjana deh. SPD ya? Ya Ustaz, betul. Insya Allah, mudah-mudahan Amin. Allah mudahkan perjalanan antum untuk meraih kesarjanaan ini. Kalau meminjam istilah Profesor Aziz Fahru Raji rahimahullah, beliau pernah mengatakan di depan kami bahwa seorang yang benar-benar kuliah itu adalah mahasiswa dapat ijazah. Karena tidak ada nilainya. Kalau orang antum kuliah dari semester awal sampai semester 7, tapi antum tidak nulis skripsi, sehingga antum tidak mendapat ijazah ataupun gelar S1. Itu kalau menurut beliau tidak ada gunanya dan ya sia-sia berarti. Ya, jadi ijazah itu menjadi penting, menjadi penting. Ilmu penting, tapi bagaimana juga untuk zaman sekarang kita tidak bisa mata kuliah atau sebuah atau institusi baik pemerintahan maupun swasta memang dengan ijazah itu. Jadi bagaimanapun juga ijazah ini untuk zaman sekarang menjadi penting. Dan mudah-mudahan antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan ijazah insyaallah. Amin. Berarti wisudanya tahun depan ya? Insya Allah Ustaz. Ya, bukan Maret ini kan? Bukan. Maret tahun depan. Pengennya Maret ini. Makanya Maret ini aja kenapa gitu loh? Juni, Ustaz. KKS kita Juni Juli. KKS Juni Juli. Ya. Kemana? Ke Pare? Biasa. Waduh. Tapi lumayan itu. Satu bulan ya? 1 bulan. Iya. 1 bulan. Biasanya sampai ke Bali itu. Iya. Pare sampai Bali. Sampai Bali. Ya mudah-mudahan lah perjalanannya menyenangkan. Kemudian nanti hasil penelitiannya bisa bermanfaat untuk diri maupun untuk orang lain. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita hari ini adalah jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Kalau berbicara mengenai jual beli online, sebenarnya sih cakupannya kalau mau dibikin luas bisa luas, kalau mau dibikin sempit bisa sempit. Karena ini nanti akan menyangkut satu mengenai masalah objek, benda atau barang yang diperjualbelikan dari satu sisi. Kemudian yang kedua ada tinjau dari segi penjual. Kemudian yang ketiga ditinjau dari segi pembeli. Kemudian yang keempat di sini media yang digunakan dalam jual beli tersebut. Nah, kalau dulu kan medianya jelas offline ya. Kalau dulu offline, jadi berhadapan-hadapan ya dan biadin.
kontan, berhadapan-hadapan dan langsung. Nah, di zaman sekarang ini jual beli ini sudah melampaui sekat teritorial wilayah. Bukan hanya dari satu kota ke kota yang lain, tetapi sudah menjangkau antar negara, antar benua. Saya punya adik ipar, dia membeli spare part motor dari Cina. Dari Cina. Ini kan tentu menggunakan online. Padahal adik saya nggak pandai bahasa Inggris, nggak pandai bahasa Cina, nggak pandai bahasa Jepang juga. Tapi dengan media yang ada, mungkin dengan Google Translate atau dengan alat terjemah yang lainnya, dia bisa mendatangkan barang dari Cina langsung. Kemudian kata dia, ongkirnya gratis. Ongkirnya gratis. Saya juga jadi tertarik, wah keren juga ya belanja ke Cina atau belanja ke Inggris langsung gitu. Terutama biasanya alat-alat spare part mobil ya, spare part kendaraan. Saya ada langganan di sini bengkel mobil di daerah Jati Bening, Jati Asis itu. Kebetulan mobilnya itu mobil Eropa ya, dan mobil-mobil yang ya bukan mobil Jepang. Itu rata-rata pesannya itu keluar karena memang di sini tidak disediakan. Sehingga harus pesan langsung ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina dan sebagainya. Teman saya pernah beli tetap tetean mobil. Mobilnya itu mobil India. Mobil India itu mereknya Tata. Dia mobilnya gede. Segede Fortuner. Nah itu dia beli tetean tangga untuk masuknya itu biar ibu-ibu, nenek-nenek bisa naik. Jadi kalau itu kan tinggi biar agak rendahan disambung beli. Dan belinya langsung ke India. Jadi sudah banyak kasus, sudah banyak contoh ya bahwa jual beli sekarang ini sudah melewati wilayah teritorial, bukan saja negara tetapi antara benua, antara bangsa sudah bisa dilakukan. Bahkan seperti saya katakan tadi, adik ipar saya bilang ongkosnya gratis. Sudah keren. Wah, dari mana ini? Langsung dari Singapura, ini dari Cina, ini dari Inggris, dari mana gitu. Nah itu. Nah sekarang media jual beli untuk online itu sudah sejauh itu. Gitu. Nah kalau dulu mungkin tidak terbayangkan bagaimana satu orang bisa membeli dengan orang lain yang tidak ada hubungan, yang tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki, misalkan harus dengan pesawat, bisa belanja gitu. Enggak terbayangkan kalau dulu. Kalau sekarang bukan hanya disekati dengan laut, dengan danau, dengan benua, ya sekarang sudah bablas untuk komunikasinya sudah luar biasa. Dan ini sudah dijadikan media. Jadi bisnis sekarang, transaksi jual beli zaman sekarang ini sudah sangat luas, sudah sangat lebar pasarnya. Maka orang Indonesia bisa beli dari orang Cina bisa beli dari Indonesia, dan begitu juga negara-negara yang lainnya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Islam menyikapi atau bagaimana Islam memberikan ketentuan hukum di dalam masalah ini. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, wabil khusus antum sebagai intelektual muda, sebagai penerus bangsa ini, penerus para ulama, para kiai, para asatidz yang ada, ya, antum dituntut untuk bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana kedudukan jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Itu saja barangkali sebagai pengantar mukadimah untuk masuk ke dalam materi. Nah, insya Allah nanti akan dipertegas, diperjelas, dan dielaborasi oleh Akhina Al-Mukarram Adi Nurrahman. Kepada beliau, kepada yang terhormat, silakan. Waktu dan tempat saya berikan. Silakan Adi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman dan Ustaz Yuyu yang saya muliakan, sebelum saya mulai ada 3 permintaan maaf dari saya. Pertama, saya mohon maaf agak telat sedikit. Yang kedua, saya mohon maaf juga kalau saya belum buat PPT karena saya juga baru tahu kalau besok tuh saya akan presentasi. Jadi belum kebuat PPT-nya. Dan yang ketiga, saya mohon maaf juga saya presentasi di luar, di outdoor. Jadi mohon maaf apabila ada suara-suara yang samar-samar dikit. Mudah-mudahan dimaafkan oleh kalian semua. Dimaafin, Adi, dimaafin. Ya, saya minta maaf dulu sebelumnya. Ya, Ngeblok teman-teman duluan. yang dirahmati oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di sini kita masuk di bab sebelum terakhir ya, penutupan teman-teman. Di mana kita bahas di sini tentang jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Cocok nih sama yang saya geluti. Ya kan? Yang saya geluti yakni jual beli berbasis online. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk perspektif dalam hukum Islamnya ya, kita di sini ketahui dulu teman-teman. Daripada definisi hukum jual beli, definisi jual beli dulu deh sebelumnya. Di mana jual beli ya kan atau perdagangan itu kalau dalam istilah fikih namanya al-bai'. Di mana secara etimologi itu merupakan artinya menjual atau mengganti. Nah, menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili, beliau mengartikan bahwa secara bahasa dengan hal itu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tuh. Atau secara bahasa, menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yaitu jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, ya kan? Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan hal yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat juga. Gitu. Jadi jual beli itu kita kasih uang tukar menukar, dibeli dengan barang, tukar menukar satu hal yang bermanfaat tentunya. Nah, lalu apa sih teman-teman hukum daripada jual beli itu sendiri? Hukum jual beli ya pada dasar itu boleh-boleh aja, dan selagi tidak ada yang mengharamkan, gitu. Hukumnya boleh-boleh aja, kecuali nanti apabila ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu haram. Apa aja? Simak penjelasan saya berikutnya. Oke, lanjut. Rukun dari jual beli, teman-teman. Nah, saya ulangin lagi nih. Apa sih perbedaan rukun dengan syarat? Rukun itu ada di dalam ibadah. Kalau syarat ada di luar ibadah. Nah, rukun jual beli berarti suatu hal yang wajib ada dalam jual beli itu sendiri. Oke? Nah, di sini ada 4, teman-teman. Pertama, ada orang yang berakad atau al-mutaqadain, penjual dan pembeli. Harus ada tuh, nggak boleh cuma penjual doang atau pembeli doang. Kalau cuma itu doang ya nggak sah tuh hukum jual belinya. Kedua, adanya sigot. Ini lafaz ijab dan kabul. Saya beli ini dong. Oke. Atau taruh menawar segala macamnya lah. Yang ketiga, adanya barang yang dibeli gitu. Jadi bukan cuma tukar duit doang gitu kan. Tapi ada barang yang dibelinya itu, ditukernya itu. Dan yang keempat, terakhir daripada rukun jual beli adalah nilai tukar atau pengganti barang. Tuh. Nah, di sini ada beberapa macam jual beli, teman-teman. Ya, itu ada banyak ya. Itu bisa kita lihat ditinjau dari segi bendanya yang dijadikan objek jual beli, atau juga bisa kita tinjau dari segi objek jual beli, ya kan? Dan juga di sini ada juga jual beli, macam-macam jual beli yang ditinjau dari pelaku akadnya. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu nih, teman-teman. Jual beli yang ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli itu ada 3 macam. Pertama, jual beli benda yang kelihatan. Kan bendanya jelas kelihatan. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada
serta tidak dapat dilihat. Kalau yang kelihatan jelas ya teman-teman, barangnya ada. Kalau yang disebutkan sifatnya hanya disebutin spek-speknya aja lah. Kalau barangnya bla 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 bla. Atau yang terakhir jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat gitu kan. Cuman ngasih tahu dong lah gitu kan. Masih gelap barangnya gitu. Macam-macam ya. Lalu yang kedua, di sini jual beli yang ditinjau dari segi objek jual beli itu dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, bai al-muqayyadah. Apa tuh bai al-muqayyadah, teman-teman? Bai al-muqayyadah itu jual beli barang dengan barang, atau lazim disebut dengan barter lah ya teman-teman, barter, tukeran. Ini menjual hewan dengan gandum. Ya pokoknya barter lah ya, sistem barter yang telah kita sama-sama pelajari di waktu SMA. Ya kok, masih ingat kok SMA kok? Masih ingat kok ya pelajaran SMA kok? Pelajaran ekonomi kalau nggak salah tuh. Pelajaran barter. Iya, Ya. benar. Betul ya, Pak, ya? ingat. Iya, betul. Ingat. Lalu yang kedua, ya Ayo kan, buruan. ditinjau dari segi objek jual belinya itu ada bai'ul mutlak. Ya, bai'ul mutlak ini adalah jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan asam secara mutlak. Kan seperti rupiah, dolar, dinar, dirham dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini ada bai'us sarf, yaitu menjual belikan asam atau alat bayar dengan asam lainnya. Seperti jual dolar, ya kan, dan lain sebagainya lah. Dia menjual uangnya gitu, menjual uang nilainya yang dijual. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah bai'us salam, yakni dalam hal ini teman-teman, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi', melainkan berupa da'in, yakni tangguhan. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai sam, ya, bisa jadi berupa ain, bisa jadi juga berupa da'in, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Ya kan? Oleh karena itu asam dalam akad salam ini itu berlaku sebagai ain. Lalu yang terakhir, macam-macam jual beli itu ada di sini ditinjau dari segi pelaku atau akadnya ya. Segi akadnya itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Pertama, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan. Ya, ngomong gitu ya, ngomong. Saya mau beli, saya mau barang ini, mau punya barang ini, saya mau beli gitu. Yang kedua, penyampaian akad jual beli melalui utusan. Saya nyuruh untuk beli ini. Dan yang ketiga, jual beli dengan perbuatan, saling memberikan atau dikenal dengan istilah mu'atah. Ya, mu'atah itu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Seperti contohnya nih teman-teman, ini orang yang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual, kemudian memberikan uang bayarnya kepada penjual. Gitu. Jadi kayak ya Alfamart lah ya, Indomaret gitu kan, udah ada label-label harga tuh. Kita ambil barangnya, tinggal bayarnya aja gitu, tanpa harus, Mbak, saya mau beli ini, Mbak, gitu kan. Kita kalau di Indomaret gitu kan, nggak pernah ngomong mau beli apa, tinggal comot aja. Ntar udah kumpul semua, kasir udah tinggal dibayar. Nah, itu berupa macam-macam daripada jual beli teman-teman. Nah di sini ada pula nih, ya kan, yang tadi saya bilang jual beli itu pada dasarnya hukumnya boleh, ya kan, kecuali ada hal-hal yang membuatnya menjadi haram. Apa aja teman-teman? Di sini ada bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh Islam, berarti diharamkan oleh agama Islam. Di sini ada banyak teman-teman. Ada jual beli barang yang zatnya haram, itu jelas nggak boleh ya. Jual beli air mani hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar mendapat keturunan, juga nggak boleh. Atau menjual belikan segala sesuatu yang mengakibatkan penganiayaan, hukumnya juga haram. Terus jual beli orang yang masih dalam tarung menawar juga kita nggak boleh. Dan banyak sebagainya lah, penimbunan gitu kan.
jual beli barang rampasan atau penimbunan rampasan atau curian yang kita jual. Terus jual beli di waktu azan Jumat juga tidak diperbolehkan. Dan juga jual beli anggur yang akan menjadikan khamar. Nah, itu seputar daripada jual beli teman-teman ya, secara umumnya. Nah, di sini kita masuk ke perspektif Islamnya nih. Cuma sebelum pandangan Islam kita paparkan, di sini saya jelaskan dulu mengenai jual beli online teman-teman. Ya mungkin dari antara teman-teman nih, kira-kira saya tanya ada nggak yang nggak pernah check out keranjang Shopee atau Tokopedia deh. Mpok, berapa bulan sekali, Mpok? Wah, Mpok nggak dengar nih, apa pura-pura nggak dengar nih, Mpok nih. Ya, pokoknya bisa dikatakan 90% daripada kita yang ngumpul di sini itu hampir sudah pernah merasakan check out ya di marketplace atau e-commerce. Nah, e-commerce itu apa sih, teman-teman? E-commerce itu merupakan prosedur perdagangan atau mekanisme jual beli di internet. Tuh, di mana pembeli dan penjual itu dipertemukan di dunia maya. Kita nggak tahu tuh siapa yang ngechat, siapa yang balesin, siapa yang jual. Kita nggak tahu. Kita hanya tahu melalui internet saja, ya kan? E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling lah ya bahasanya, yang dimanfaatkan fasilitas internet itu sendiri, yang dimana terdapat website yang menyediakan layanan get and delivery. Itu namanya e-commerce, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ya kan? E-commerce ini itu dapat merubah semua kegiatan marketing dan juga dia dapat memangkas biaya-biaya operasional. Oleh karenanya orang yang bergelut di e-commerce ini itu dia akan bahasanya memangkas uang perantaran lainnya gitu, karena cukup dengan internet aja dia udah bisa berjualan gitu. Cuman yang nggak dipungkiri juga teman-teman, ada harga yang harus kita bayar di internet gitu kan, kayak misalkan proses pengiklanan dan lain sebagainya. Nah, penggunaan fasilitas ini teman-teman itu memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan di mana dan tanpa kapanpun harus dipertemukan. Jadi dengan adanya e-commerce ini teman-teman, kita mau kapan aja tuh bisa jualan gitu kan, bahkan sampai malam pun kita standby pun masih bisa aja gitu. Untungan daripada e-commerce. Nah, aktivitas ini ya kan dengan menggunakan internet atau perniagaan elektronik bisa dilakukannya. Di mana karakteristik beberapa pelayanan elektronik itu dapat dilihat juga pada pelayanan tradisional, teman-teman. Di mana jasa internet bersifat tidak nyata karena transaksi dan pengalaman jasa disampaikan dengan jaringan elektronik yang tidak dapat dilihat, sehingga sulit untuk diukur kebutuhan, harapan, kemampuan pelayanan diri, bahkan kesadaran untuk berinteraksi dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidakseragaman dalam pelayanan elektronik. Nah, dari pengetahuan seputar e-commerce di sini dianalisis daripada perspektif hukum Islam bahwa kalau kita bicara tentang bisnis online, teman-teman, itu banyak sekali macam dan jenisnya, betul nggak? Betul. Dimana secara garis besar itu bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Nah, penjualan produk secara online jika dilakukan melalui internet dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, email, nomor telepon, dan sebagainya itu dapat sebagai alat bantu kontak gitu. Dimana setiap kali orang yang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Nah, dari definisi yang telah disampaikan tadi teman-teman, itu dapat diketahui bahwasanya karakteristik daripada bisnis online atau jual beli online e-commerce gitu kan, itu ada 3 hal. Di mana pertama terjadinya transaksi antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Kedua, adanya pertukaran barang, baik barang, jasa, atau informasi dan lainnya lah. Yang ketiga, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Nah, dari analisis ketiga hal tadi, ya kan, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline
itu terjadi pada proses apanya? Transaksinya teman-teman atau akadnya ya. Dan juga terdapat perbedaan media utama dalam proses tersebut. Kalau online ya melalui internet, kalau offline ya tatap muka langsung. Nah, akad dalam jual beli itu merupakan unsur penting teman-teman dalam suatu bisnis. Nah, hukum dasar bisnis online itu sama seperti halnya akad jual beli, ya kan? Atau akad assalam. Dalam hal ini, jual beli dalam hukum Islam itu diperbolehkan. Kalau yang saya tangkap ya, itu diperbolehkan. Nah, dinyatakan haram jual beli online apabila satu, catat nih teman-teman, catat semuanya. Jual beli online itu bisa dikatakan haram apabila satu, sistemnya haram, seperti money gambling, ya kan? Itu sebab judi atau haram, baik di darat maupun di udara, online maksudnya. Kedua, barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan. Tiga, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Jelas, tipu-tipu itu haram teman-teman. Makanya jangan tipu-tipu ya. Jangan menipu-nipu. Nipu haram aja nggak boleh, apalagi menipu rasa. Betul Fitri? Ya. Oke. Yang keempat adalah tidak membawa kemanfaatan, tapi justru mengakibatkan kemudaratan. Ya, Pak Muiz ya. Jadi kalau apabila terlalu mudarat, jangan dipaksakan Pak Muiz. Gitu. Karena itu bisa menyebabkan keharaman. Ya, sebagaimana hukum dasar dari muamalah, ya kan, menurut agama Islam, bisnis online dihukumi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak, seperti halnya riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya. Ya, itulah daripada jual beli ya online perspektif dalam hukum Islam. Oke, teman-teman, sekian ya daripada materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon diutarakan, teman-teman. Saya ingin bertanya, Adi. Nanya dong. Wah, satu Reja, dua siapa nih? Saya nanti ya. Saya Tadi siapa tuh? Ya, Oh, silakan. ya. Saya bantu ya, Oke. Adi ya. Tadi Ya, dari Man. sesuai. Pertama Silakan, tadi Man. Reza, kemudian nanti dilanjut Budi Chandra. Ya, kalau memang masih memungkinkan nanti ada Putri Novianti. Silakan disampaikan dulu dari Reza. Putri mau nanya, Putri. Wah, silakan Putri. Mau menyanggah dari jawaban-jawaban antum. Oh, siap. Makasih Putri. Ya, silakan. Adi, kirain saya ingin bertanya, seiring pertumbuhan gitu, kayak perkembangan jual beli online kan ada kayak fitur Shopee Pay Later, GoPay Later, itu kan artinya berarti cicilan online gitu ya ibaratnya. Itu diperbolehkan nggak di dalam jual beli Islam gitu, hukum Islam gimana, dan apakah itu termasuk? Terima kasih. Ya, yang kedua siapa? Ya, silakan. Ya, sudah ya Reza ya? Sudah. Oke, terkait dengan Shopee Pay Later dan sejenisnya ya, hukumnya. Kedua, silakan. Tadi Budi Chandra. Tes. Ya, aman. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar itu kan diharamkan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan contoh kasusnya begini. Biasanya kan kekurangan jual beli online itu kan kembali masalahnya itu kadang masalah dalam jaringan internet itu sendiri. Misalkan gini, seorang sedang melakukan tawar menawar dengan orang gitu, membeli barang, misalnya dia jual HP gitu kan. Nah, dia masih tawar menawar nih. Nah, kendalanya pembeli ini biasanya jaringannya susah sehingga chattingannya itu susah komunikasinya gitu. Nah, namun si penjual ini
menemukan pembeli yang lebih cepat gitu responnya gitu. Udah langsung saja saya bayarin gitu sesuai harganya. Cuman kan masalah yang dengan yang sebelumnya ini belum kelar karena terkendala jaringan internet segala macamnya gitu. Jadi belum selesai kan gitu. Nah, apakah hal demikian termasuk jual beli yang diharamkan? Oke, terima kasih. Tayyib, silakan. Oke, baik. Makasih Saudara Chandra untuk pertanyaannya. Gimana Saudara Adi? Ditambah satu lagi atau ada Dua Putri? lagi. Sambilan kali ya, biar sepaket gitu. Nanti Wati nggak bisa tidur. Ya, silakan Putri dulu, biar 3. Ya, makasih. Saudara Bung Adi. Insya Allah kamu nggak bikin PPT kamu ya. Aduh. Ya, sebelum bertanya untuk kelompok Adi Nur Rahman, tadi nyambung dari pertanyaannya Eza soal pengambilan Shopee Pay atau Shopee Pay Later gitu. Kalau yang Wati dari yang Wati cari-cari gitu kan jawabannya adalah ada yang boleh ada yang enggak. Tapi kalau misalnya dibolehin juga nanti dia nggak ada tambahan. Jadi dari akadnya gitu kan disepakati di awal ketika akadnya. Nah kalau misalnya dia udah akad, oke, berarti boleh. Tapi misalnya dia lewat batas gitu kan, akhirnya dikasih bunga lah gitu, karena dia udah melampaui kesepakatan tanggal yang ditentukan gitu. Kalau menurut Pemakala itu jatuhnya dari kesepakatan awal, apakah dari boleh jadi riba atau emang riba dari awal? Terima kasih. Oke, baik. Makasih untuk ketiga penanya. Saudara Adi, where is it? Hilang ya. Sebentar. Sambil saya hubungi. Waduh, minta ditulis pertanyaannya. Ya, baik. Bentar Ustaz, Adi lagi ya ada trouble nih. Nanti saya Saudara adanya hilang ya?
Ditelan bumi. Sudah bergabung Ustaz. Saudara Adi gimana? Udah saya Ya, cek. biarkan Saudara Adi biar sambil mencari sinyal juga mencari jawaban. Ya, tapi saya ingin sedikit apa istilahnya teh, stressing bahasan daripada materi. Jadi seperti saya katakan di awal. Halo, Saudara Adi. Ya Ustaz. Oke, antum cari dulu jawaban ya. Anak kasih waktu ya. Siap Ustaz. Oke, Anda cerita sedikit. Ya, jadi tadi pembahasan dari Saudara Adi cukup bagus. Tapi ketika membahas masalah jual beli online, dia mengatakan bahwa ada 2 yang boleh dan haram. Kemudian yang boleh tadi dikatakan bahwa memang pada dasarnya jual beli itu boleh. Sehingga ketika ditarik ke online maka ya boleh juga. Kemudian tadi mengatakan bahwa kalau di situ ada keharaman, maka jual beli online itu menjadi haram. Nah, tadi Adi mengatakan ada sistemnya yang haram, yang pertama. Kemudian yang kedua, barangnya yang haram. Yang ketiga adalah melanggar semacam perjanjian bila ada perjanjian yang tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, bila jual beli itu tidak membawa manfaat. Nah, memang sih kalau bicara mengenai jual beli transaksi online, kalau yang saya pahami itu lebih ke media ya, lebih ke medianya. Kalau jual beli barang yang haram, misalkan jual beli Homer atau jual beli narkotika, jual beli misalkan babi gitu misalkan, itu mau di online mau di offline ya pasti haram, gitu lah. Karena itu memang al-mabi, barang yang dijual belikannya adalah memang haram. Maka menurut saya ketika berbicara mengenai jual beli online, titik berat pembahasannya itu lebih ke media, ya, lebih ke media. Media yang digunakan ini boleh apa tidak. Dalam hal ini juga tadi termasuk juga dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Ini harus menjadi lebih besar pembahasannya. Misalkan zaman sekarang itu ada yang disebut dengan dropship. Ya, dropship itu apa sih gitu loh. Dropship itu kan orang menjual barang. Di sini ada 3 macam sebenarnya. Ada yang pertama adalah dropship itu kan semacam makelar lah. Makelar dalam pengertian contoh kecil begini. Misalkan Adi punya internet, oke? Kemudian Adi menawarkan barang. Di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Adi punya barang, Adi juga punya e-commerce, punya media jual beli ya. Mau Instagram kek, mau Facebook kek, mau apalah gitu lah. Itu yang pertama. Jadi dia sebagai pengiklan, dia yang punya produk. Boleh nggak dalam hal ini? Nah, itu. Ini boleh. Boleh karena dia sebagai pemiliknya. Tidak, dia punya barangnya, barang yang diiklankan itu dia punya gitu lah. Kemudian yang kedua adalah jenis dropshipper atau orang yang menjualkan barang orang lain. Dia hanya boleh modalkan brosur.
brosur yang dia buat sendiri, misalkan dimasuk ke e-commerce atau dimasukkan ke Facebook atau ke media apa saja yang jelas apa namanya marketplace, ataupun dia sendiri langsung iklankan, dia tidak punya barangnya. Dia hanya punya sifat-sifat dari barang tersebut atau spesifikasi. Misalnya kalau laptop itu Pentium sekian, RAM-nya sekian, dan sebagainya, dia punya. Dia tahu itu mereknya apa, dia tahu. Nah, yang kedua ini dia tidak punya barang, maaf, dia mengiklankan tapi tidak punya Reseller barang. ya Ustadz? Tetapi kenapa? Seperti reseller juga ya Ustadz? Reseller. Iya, seperti reseller. Nah, yang kedua ini tapi dia sudah bekerja sama dengan pihak yang punya barang. Jadi kalau yang pertama tadi dia punya e-commerce dan kemudian dia yang punya barang. Yang kedua, dia hanya mengiklankan modal apa namanya? Modal brosur, kemudian dia tahu spesifikasi barang yang akan dijual, semuanya dan clear, barangnya ada, di tempat dia tidak ada. Ataupun ada tapi sudah kerjasama dengan orang, maksudnya dengan pemiliknya, dengan pemilik barang, katakanlah produsen. Dia dalam arti sebagai agen, sebagai wakil daripada pemilik barang. Yang kedua ini juga boleh. Nah, yang ketiga adalah dropshipper, reseller yang dia tidak punya kontak dengan yang punya produk, gitu loh. Dia hanya modal brosur. Dia punya modal brosur saja, spesifikasi yang dia pegang gitu. Dia mungkin hanya bermodalkan itu, kemudian nanti kalau ada yang beli, baru dia nyari barang tersebut untuk dikirim, untuk ditransaksikan, atau mungkin dia transaksi dulu baru nyari gitu loh. Nah, yang ini para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, di dalam hadis disebutkan, nanti saya akan masukin ke web WIJ, insya Allah. Ada hadis yang mengatakan, sebentar. Hadis Hakim bin Hizam. Hadis dari Hakim bin Hizam, ia berkata, ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an, fama yahillu li minha wa ma yuharrimu alayya. Qala fa idza ishtaraita bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Kata Hakim bin Hizam kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa yang halal dan yang haram bagiku? Nabi SAW mengatakan, wahai anak saudaraku, wahai Hakim, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Artinya, tidak boleh kita menjual barang padahal kita belum punya. Dan juga kita bukan sebagai agen. Jadi, kalau mau menjual barang itu harus barang milik sendiri. Sudah dalam penguasaannya. Maka fala tabi'hu hatta taqbidahu. Maka tidak boleh menjual barang sebelum kita membelinya. Gitu semacam itu. Nah, ini jenis yang ketiga itu tidak boleh karena di sini menjual barang kepada orang padahal kita tidak punya barang itu. Padahal kita tidak punya itu. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang belum milik kita, gitu loh. Mungkin barang ada juga menyampaikan sedikit, misalkan boleh nggak menjual burung yang ada di langit, misalkan itu kan bukan milik kita. Burung lagi terbang di hutan tuh, saya jual burung itu, lagi bisa nggak bisa. Berarti itu juga termasuk salah satu jual beli yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi dari 3 model dropshipper yang ada, maka yang 1, yang 2 itu boleh, yang ketiga itu tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis
Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak boleh seorang menjual barang yang bukan miliknya atau dia belum memilikinya. Gitu. Tapi kalau sebagai wakil boleh, apalagi sebagai pemilik. Karena diyakini barangnya ada dan dia sudah diizinkan oleh pemilik barang untuk menjadi wakil, misalkan kalau seandainya dia menjadi wakil dari pemilik tersebut. Nah, kalau barang yang diharamkan tadi, misalkan saya katakan bahwa arak, misalkan jual beli minuman keras dan sebagainya, itu mau online mau offline sama gitu loh. Atau jual beli barang yang mengandung tipu-tipu atau yang merugikan orang lain atau yang di dalamnya ada goror, itu juga sama baik di dalam online maupun online malah tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi kalau membaca dari judul ini maka sebenarnya ini lebih ke medianya, lebih ke media bagaimana cara atau sistem yang digunakan dalam jual beli tersebut. Tadi Adi sudah menyebutkan sebenarnya di poin pertama tadi sistemnya yang haram, tapi mungkin di situ belum menukik, belum langsung mengarah kepada pembahasan, itu masih global banget sehingga perlu rincian yang lebih tegas, lebih rinci gitu, semacam itu. Tadi itu saja tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa melengkapi. Kemudian kita akan kembali ke laptop. Mudah-mudahan Akhi Adi sudah menyiapkan jawabannya, atau nanti barangkali yang lain mau bantu juga boleh. Ini kan kita lagi sistem model pembelajaran SCL, System Centered Student. Jadi memang kita mahasiswa dituntut untuk aktif, kolaboratif, komunikatif, atau seperti itu. Kita saling bantu antara satu dengan yang lainnya untuk melengkapi tema ini. Bukan bentuk perkuliahan ini saja, untuk semuanya. Memang sekarang model pembelajarannya seperti itu. Jadi Anda semua dituntut untuk bagaimana mencari bahan ajar, kemudian disampaikannya, kemudian didiskusikannya dengan teman-teman yang lain. Seperti pernah saya katakan bahwa memang model pembelajaran modern seperti saat ini itu mahasiswa diarahkan untuk menjadi orang-orang yang pandai meneliti atau menjadi peneliti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia hari ini. Baik, tergantung itu masalahnya, masalah kalau PAI berarti masalah keagamaan, kalau ekonomi berarti masalah perekonomian. Mahasiswa ekonomi dituntut menyelesaikan masalah ekonomi. Mahasiswa kimia, fisika dan seterusnya itu punya ruang lingkup sendiri-sendiri gitu loh. Tapi bagaimanapun juga kita semua dituntut untuk menjadi peneliti dan bisa menyelesaikan sebuah problem yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan bagian dari latihan itu. Latihan untuk ke sana. Dan karena sebuah negara untuk saat ini menjadi dihargai oleh negara lain ketika memiliki banyak peneliti, orang menemukan masalah-masalah baru dan menyelesaikan masalah-masalah baru. Dan semakin banyak negara di dunia ini memiliki peneliti atau memiliki ilmuwan, pakar yang banyak dengan temuan-temuannya, maka semakin dihargai negara tersebut. Tayyib, di sini mungkin maaf hujan agak lebat. Nanti kalau banyak kilat saya akan tutup juga nih. Tapi sekarang masih aman. Tayyib. Akhi Adi silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaan dari Saudara Reja dulu ya. Menggunakan Shopify Letter dan sejenisnya itu apakah diperbolehkan dalam Islam? Ya, Saudari Reja. Di sini ya kan ada beberapa pandangan, teman-teman. Ya, mungkin agak sedikit panjang ya. Yang saya dapat jawaban tersebut pertama, bahwasanya utangan yang diberikan oleh pay later tersebut, pay later itu teman-teman yang belum tahu itu, pay later itu
apa ya, beli sekarang bayar nanti, gampangannya gitu. Atau bisa dibilang bayar ntar akhir bulan gitu kan, atau di tempo berapa bulan juga bisa. Di sini utangan yang diberikan oleh Shopee to Pay Later itu termasuk kategori riba qard yang diharamkan karena ada unsurnya ziyadah yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit Pay Later. Kan bagaimanapun juga ya kan, Pay Later itu berbasis utang teman-teman atau qard. Hal ini tercermin dari konsumen yang mengaksesnya gitu kan, karena ada tambahan nanti itu ketika dia memakai akses tersebut. Itu pandangan pertama. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, teman-teman, itu utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan lewat aplikasi Pay Later tersebut bukan termasuk riba. Yang kedua nih, yang pertama tergolong riba, ribanya riba qard. Yang kedua bukan termasuk riba. Kenapa? Ya kan? Bukan termasuk riba. Kenapa? Gitu kan? Sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat aplikasi itu aja. Karena harus memakai aplikasi Shopee itu. Paham ya? Jadi dia dibilang nggak riba itu karena hanya bisa diakses pakai itu aja tuh. Shopee-nya itu aja, Shopee Pay Later. Nah, hal ini dikategorikan sebagai akad ijarah, teman-teman. Jadi kita bayar nanti nih, kita tambahannya itu kita kategorikan sebagai tambahan jasa daripada Shopee Pay Later itu yang menalangi kita. Ya. Itu masuknya akad ijarah. Nah, yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, pandangan ketiga itu menduduki bahwasanya hal tersebut, Reja, itu sebagai akad bayi tawarruk. Bayi tawarruk. Nah, apa sih bayi tawarruk? Bayi tawarruk di sini saya lihat di kitab Fathul Qadir. Fathul Qadir halaman 213. Saya bukannya hafal ya, saya bukan hafal, saya cuma ngeliat doang Pak Muiz. Saya nggak hafal Pak Muiz. Saya bacain aja dah maksudnya lah. Di situ dijelaskan bahwasanya setiap orang yang membutuhkan utangan, namun pihak yang diutangi enggan memberikan pinjaman dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut seharga 10 dan 15 untuk kredit, ya kan, lalu orang itu nerima, ya kan, maka hal itu diperbolehkan, ya kan, karena sifatnya berimbal harga. Jadi kalau beli cash 10, belinya diangsur jadi 15, ya kan, itu dibolehkan gitu. Nah, syaratnya berlakunya dari bayi tawaruk ini, teman-teman, pandangan yang ketiga ini itu menitik tekankan jelasnya harga, yaitu 15 itu tadi itu, ya kan. Kalau belinya 10 langsung bayar, 15 bayarnya nanti. Gitu udah dijelaskan. Nah, masalahnya ya kan, masalahnya Pay Later ini tuh ada presentasinya, ya kan. Maka nggak mungkin tuh pakai hal itu, pakai hal kaidah yang bayi tawarruk. Lalu yang keempat, pandangan yang keempat, teman-teman, saya ngasih pandangan luas nih buat teman-teman ya, asik. Pandangan yang keempat di sini ada solusi yang hampir mendekati pandangan di atas ini, di mana akad Pay Later ini itu dijadikan sebagai akad ju'alah, ya kan, atau sayembara. Jadi seolah-olah itu apa ya, terjadi transaksi antara konsumen Pay Later, ya kan, dengan Shopee lewat jasa aplikasi pada saat konsumen memulai mengaksesnya. Gitu. Jadi apa ya bahasanya tuh, gue mau Shopee, gue mau langsung bayar apa ya? Ntar ya, bayar sekarang, ntar kan ada tuh di apa namanya cara pembayaran, ya kan, banyak tuh sayembaranya tuh, mau pakai virtual account BCA, Mandiri, muncul tuh ya kan paling atas tuh Shopee Pay Later, beli sekarang bayar nanti. Itu tuh diiming-imingin itu kan. Jadi kita nggak punya duit, wah ada Shopee Pay Later nih, udahlah pakai ini aja lah, bayarnya ntar ini. Nggak tahu ntar nggak punya duit, apes. Ya kan. Nah, itu masuknya akad jualah tuh. Jadi si Pay Later ini masih pihak Traveloka yang mempunyai beberapa macam metode pembayaran itu sayembara, tinggal dipilih aja deh gitu. Nah, alhasil dari 4 pandangan tersebut, teman-teman, ya kan, yang tadi saya jelasin tuh, dari 4 itu, dari berbagai taklif yang ada serta menimbang peran kebutuhan yang mendesak
dalam penggunaan aplikasi paylater ini, maka hukumnya itu dibagi menjadi beberapa macam, teman-teman. Ya kan, adapun ya langkah bijak kita dalam menyikapi perbedaan hukum di atas adalah dengan jalan mengambil kaidah keluar dari ikhtilaf. Apa tuh? Yang telah dibahas semester-semester sebelumnya oleh guru kita juga kan, Pak Yuyu. Ini mengambil metode mustahab. Itu metode yang dianjurkan. Ya Pak Muis ya? Oke, senyum berarti benar. Maksudnya, ya kan, bagi yang sangat berkepentingan dengan jasa paylater, maka solusinya yang tepat adalah mengikut jalur pendapat yang dibolehkan. Kalau emang dia benar-benar terdesak lah. Wah, saya harus beli ini, saya harus punya ini, ya kan? Dan saya nggak punya duit nih. Oh, ada paylater dan ada yang membolehkan, berarti kita pakai aja lah. Ya kan? Asalkan kita emang ada kemampuan untuk membayar. Nah, namun apabila kita berada di kondisi yang tidak bersifat darurat banget nih, nggak butuh-butuh banget lah ya, maka sebaiknya tidak menggunakan aplikasi tersebut. Mengingat, menimbang bahwasanya terdapat indikasi unsur riba yang diharamkan di dalamnya, yakni ada kelebihan harga. Tuh. Jadi tinggal teman-teman ambil bijaknya aja lah. Ya, Reja ya, itu pandangan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mempunyai jawaban. Ya, di sini juga ada yang mengatakan sebagai akad wakalah fil murabahah. Itu pandangan lain lah ya. Cuman saya jawaban lagi panjang nih, bisa sampai isya gitu. Bahkan subuh nih. Nggak ada kopi soalnya. Jadi nggak bisa lama-lama nih. Ya, jadi segitu aja, Reja. Gimana, Reja? Baik, terima kasih Saudara Adi. Itu Oke. berarti banyak jawaban Wati. Gimana, Wati? Mungkin Wati. Emang bareng sama Eja ya tadi? Oke, dari mempersingkat waktu. Ya, lanjut. Pertanyaan daripada Chandra. Di Tanya sini Wati diharamkan, dulu. sabar, atu-atu. Chandra, diharamkan apabila dalam proses tawar-menawar, kasus sedang dilakukan tawar-menawar oleh pembeli satu, namun terkendala jaringan dan lain sebagainya, sehingga didahului dibeli barangnya oleh pembeli kedua. Apakah termasuk yang diharamkan? Oke, Saudara Chandra, yang dirahmati oleh Allah, amin. Gini teman-teman, kalau online ya setahu saya, misalkan kita pakai aplikasi nih, nah di situ tuh tertera tuh barang tersedia sisa berapa gitu kan, apa ya bahasanya ya? Ya pokoknya kalau kalian ngetik Shopee nih, juga ya kan, terus ada tuh apa ya bahasanya, sisa barang ya, sisa barang apa stok deh, pokoknya stok seberapa gitu kan. Nah kalau emang dia udah habis, pasti dihabisin tuh. Barangnya nol gitu kan, stok tidak tersedia. Cuman selagi masih tersedia, ya bisa-bisa aja. Nah, pertanyaan di sini kan jadi masalah, misalkan kita lagi chat-chatan nih kan, di Shopee contoh lah, chat penjual, asik. Bang bisa kirim hari ini gak? Ya kan? Nggak taunya kita lagi chat-chatan, jaringan kita lemot nih. Terus, nggak taunya Pak Muis tiba-tiba langsung, nggak pakai chat-chat langsung kan, langsung dibeli, ya kan, beli langsung. Nggak pakai keranjang dulu tuh, atau pakai chat tuh kan langsung beli langsung. Tiba-tiba si Chandra mau beli, udah habis. Nah, itu diharamkan nggak? Kalau saya pribadi, itu nggak diharamkan. Jatuhnya itu masih nanya-nanya aja, Chan. Bukan taruh-menawar. Gitu. Nah, bisa diharamkan apabila di sini si Chandra udah bayar DP. Ya kan, misalkan ke Salman, udah naruh DP nih. Udah naruh DP ke Salman, terus tiba-tiba, Pak Muis, udah man, sini sama aneh aja deh, saya bayar lebih nih, cash langsung semuanya. Nah, mungkin tuh si Salman mendapatkan sesuatu yang keharaman karena barang udah dipesan, udah udah dinego lah ya, bahasanya udah sepakat. Tiba-tiba si Pak Muis datang dengan mengasih harga yang lebih, diiming-iming agar barangnya ke Pak Muis, dan Salman mengiyakan. Nah, itu hal yang diharamkan. Itu menurut saya, Chan. Barangkali teman-teman ada pendapat lain. Nanggapi dikit. Gimana? Oke, yang pertama saya menanggapi, kalau jual beli itu kan nggak cuma di Shopee, Lazada segala macam kan. Tapi kan ada kayak di Facebook, ada yang kayak di OLX dan segala macam. Nah, itu yang dimana kalau jual belinya itu sifatnya chattingan gitu loh. Ada iklan kita jual kayak gitu kan. Nah, biasanya kan di OLX itu kan misalnya ada yang jual HP nih. Nah, si pembeli ingin beli HP ini nih, kan istilahnya tawar-menawar itu kan belum tentu deal harus DP dulu kan. Yang penting kan tawar-menawar jadi apa enggaknya gitu kan. Nah, misalkan si penjualnya ini gitu
lagi coba tawar menawar, cuman karena kendala jaringan gitu, internet gitu. Jadi respon si pembeli ini agak lama gitu. Nah, si pembeli kedua ini lebih cepat istilahnya ya, jaringannya lancar gitu lah. Sehingga si pembeli yang kedua ini lebih cepat responnya, dan si penjual lebih merespon yang pembeli kedua ini karena menganggap si pembeli yang pertama ini karena lama responnya gitu kan, sehingga ya udah dia ngedahuluin si pembeli kedua ini. Nah, istilahkan tadi kan diharamkan gitu membeli dari orang yang tawar menawar gitu kan. Nah, maksud saya di situ apakah hal seperti itu diharamkan atau enggak kayak gitu? Karena istilahnya kan tadi masih dalam tawar menawar kan, karena kendala jaringan jadi lama gitu kan. Oke, mungkin yang saya tanggapi itu di sini, Chandra, itu tawar menawar gini. Contoh ya, si Salman jualan apa nih? Jual baju, ya kan? Cakep nih, kan keren nih. Ente kepincut nih kan, wah keren nih baju nih, man. Berapa nih, man? Udah 50 deh, ambil. Ya kan? CP3, udah deh 35. Nah, ente lagi proses kayak gitu kan, tek. Pak Muiz datang. Berapa, man? 50, Pak. Ini langsung. Mungkin kayak gitu deh, mungkin diharamkan. Ketika Salman sama Chandra lagi proses tawar-menawar barang yang dipengen itu, ucuk-ucuk Pak Muiz datang tanpa menawar, langsung beli, ya kan? Harusnya Salman bilang dulu, ya kan? Wah, lu Pak, ini lagi tawar gitu kan. Kalau emang udah clear dengan Chandra, baru dilepas barang kan. Nah, cuman pertanyaannya gini, Chan. Di internet ya, di online itu, kadang kita goib, tahu goib gak? Kadang nih pakai banyak fake akun. Fake akun belum artian nih OLX tuh belum tentu nama dia gitu loh. Kadang ada aja nggak tahu itu pesaingnya atau apanya. Kalau kita ngandelin satu chat nih, mantengin chat dulu nih sampai bener-bener nih chat udah kabur, ya kan, orangnya udah kabur, nggak nanya-nanya lagi, kita jual lagi, keburu barang nggak laku. Gitu. Saya coba mau menjelaskan maksud Chandra begini, maksud yang saya bisa tangkap dari Chandra begini loh. Gimana? Paham, Bang Ilyas. Begini, saya biar soalnya nggak kemana-mana. Mas Salman lagi tawar menawar, oke. Terus ujuk-ujuk Mas Salman ini nggak jelas ke kamar mandi atau kemana. Batas kamar mandi. Ya Mas Salman ngapain sih? Nah, akhirnya begini, batasan tawar menawar itu sampai di mana akhirnya bisa dimasukin orang lain lagi kan begini. Kayak Mas Salman ujuk-ujuk dia ke kamar mandi. Ujuk-ujuk kamar mandi kan sebenarnya kencing jangan cukup 10 menit lah paling lama. Ternyata dia sampai 2 jam 3 jam. Ngapain kamar mandi kan enggak jelas. Ya. Lah ini batasannya sampai mana? Akhirnya barang ini bisa dimasukin orang lagi, bisa diangkat dengan orang lain. Ini sampai mana gitu loh. Makanya Mas Salman kamar mandi 2 jam itu kan juga saya paham. Di sini saya batasan masalah daripada taruh menawar di sini yang dihukumi haram apabila sudah di DP. Kalau menurut saya, kalau di online itu sudah DP, berarti kalau belum di DP enggak apa-apa, berarti dimasukin orang. Belum di DP, siapa aja boleh memiliki. Wati juga memiliki juga boleh. Karena Wati udah ada yang punya, jadi kalau dimiliki Pak Muiz. Bisa tadi Mas Salman di kamar mandi, walaupun cuma 1 menit, saya bisa langsung mengambil barang itu ya. Salman ngapain ke kamar mandi? Itu 2 huruf Pak Muiz. Pak Muiz, itu 2 huruf. 2 huruf apa maksudnya? DL. Apa DL itu? Dari DL. Nah, itu. Ini kan kita internet global. Dalam artian kita nggak bisa, ya, wah kan saya udah chat. Ya itu derita, jaringan ya derita kamu lah. Saya suruh ke kamar mandi, saya suruh tinggalin. Kalau emang butuh, beli langsung bayar. Gitu kan? Berarti boleh, di saat dia orang ini yang apa tadi nggak jelas karena terkendala internet, berarti saya bisa langsung ambil take over-nya. Boleh apabila belum di DP. Oke, terima kasih. Oke, itu saya. Boleh apabila belum di DP. Cuman kalau sudah di DP, Pak, mohon maaf Pak, barang sudah di DP nggak bisa. Kalau udah di DP, ya udah cepet-cepetan jatuhnya. Karena baik lagi via online itu kan kita nggak bisa tatap muka dan kita pun nggak tahu nih. Kalau barang ini udah ditawar atau belum, kita nggak tahu kan. Gitu. Paling kalau di OLX itu cuman kelihatan barang ini dilihat oleh berapa orang. Barang ini disukai oleh beberapa orang. Tidak ada tulisan barang ini sudah ditawar oleh beberapa orang.
yang mengharuskan kita nggak boleh menawar lagi karena udah tawar tuh nggak ada Pak Muiz di OLX nggak ada tuh. Mungkin kalau OLX-nya baru berupa syariah gitu kan, ada tuh di situ tuh barang ini sudah ditawar, tidak boleh dibeli dulu ya kan sebelum penawaran kelar. Padahal kita nggak tahu nih barang apakah sedang ditawar atau belum gitu. Makanya ya di sini kita berpatokan dengan udah di DP gitu kan. Otomatis kalau barang udah di DP, udah di tag gitu kan pengen dibeli sama si penjual, ini barang di tag down duluan nih atau dibilang sold out atau apalah. Itu sepengetahuan saya tentang OLX, teman-teman. Ya mungkin ada yang punya pendapat lagi. Wati gimana? Ada sedikit. Atau barangkali mungkin gini, ketika tadi saya setuju bahwa itu memang dalam internet itu lebih ke cepet-cepetan. Oke. Terus yang kedua, ketika misalkan Salaman lagi nawar kemudian menghilang, kemungkinan besar si penjual akan mengatakan dia mengundurkan diri. Betul, iya Pak. Nggak jadi. Sehingga memang tidak ada kepastian dia menawar gitu loh. Jadi misalnya tadi sifatnya baru nanya-nanya dan ketika mundur memang di dunia maya itu memang ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Jadi tadi ada keterkendalaan juga. Jadi masalah jaringan ini bisa menjadi kendala dalam transaksi ini sehingga memang tidak sempurna gitu. Dalam pengertian untuk tawar-menawar ini, kalau tadi ditanyakan misalkan Muiz itu batasannya seperti apa gitu lah. Nah untuk di dunia internet itu agak kabur ya, kabur. Jadi ketika si penawar pertama itu hilang, dianggap tidak jadi, sehingga tawaran itu tidak ada. Maka artinya sehingga seperti Adi bilang, ya boleh karena memang kemungkinan besarnya dia mengundurkan diri gitu lah. Inilah memang salah satu terkendala dari masalah jaringan. Jadi online di sini punya kelemahan tertentu. Walaupun bisa jadi si penawar pertama itu tidak mengundurkan diri, tapi dengan jaringannya yang terganggu tersebut itu sudah dianggap mengundurkan diri gitu oleh pihak pembeli. Sehingga ketika ada yang baru nawar, ya ini seperti penawaran baru gitu. Wallahu alam. Seperti itu. Tapi aku lihat memang ada keterbatasan dalam hal ini. Tayyib silakan. Adi yang terakhir. Ya, untuk yang terakhir di sini Wati, kesepakatan sistem di Shopee later. Namun customer belum bisa menepati waktu yang ditentukan sehingga lewat dari waktunya. Adapun manajemen dari sistem harus membayar sekian persen, apakah termasuk riba? Nah, ini nih, banyakkan kasus di orang negara Konoha nih di Indonesia. Ya kan? Tarsok gitu kan. Oh iya bisa nih akhir bulan. Nggak taunya lewat. Nah, di situ ada hukum punishment, teman-teman. Baik lagi kita ya ke masalah di sini yang tadi saya jelaskan masalah Shopee itu ada namanya di hukum court, ya kan? Mungkin masuknya di sini Wati itu sebagai Putri ya, bukan Wati, maaf. Saya salah nama. Putriwati. Iya, namanya Putri Novianti, Ustaz. Cuman biasa dipanggil Wati. Karena Putri Novianti. Iya. Bukan Wati, Ustaz, Putri Novianti. Saya ralat nih biar sahih karena takutnya orang tuanya sudah bikin tumpeng masa dirubah oleh kita. Gitu. Itu panggilan sayang dari semester 1, Ustaz. Oh ya sayang, Masya Allah. Jadi kita boleh panggil Wati ya? Saya udah sayang lebih akrab. Oh boleh. Mas Adi, Mas Adi boleh katanya. Saya dulu sayang saat cuma udah punya suami, Sat. Saya sayang sama anaknya aja. Jadi Pak Sitba di selalu Kalau Adi sayangnya ada sama yang internetnya cepat kalah dia. Iya, Adi itu kalah cepat sebenarnya. Lemot dia. Adi mah DP-nya di mana-mana, banyak DP-nya dia. Oh ya. Jadi bongkar Pak Muiz. Tapi Adi masih single ya? Masih single, Ustaz. Aduh, ini gimana ini? Saya keduluan mulu, Ustaz. Aduh. Lamaan tawar-menawar, Ustaz. Butuh pencerahan
terlalu lama nawarnya ini. Setelah sama yang beli, udah. Tapi aman Jadi kan, ada duitnya ada banyak, yang Tat. Aman. ada yang nyalip terus, kesalip terus. Tayyib. Enggak ada, Ya. canda aja. Silakan Adi. Jadi gini, Putri. Kalau Neng tadi Putri. masalah- Neng Putri. Iya, jadi gini Neng Putri. Jadi gini Neng. Ini abang jelasin ya. Ngelasin. Biar Neng paham. Kamu jangan rayu-rayu, orang udah punya suami, bahaya. Udah punya anak Ustaz malah Ustaz. Aduh. Makanya. Putri tidak akan tergoda, tahu? Saya Samina Watokna, Ustaz. Amin. Kupronaka. Jadi doa. Silakan Adi. Ya. Putri sudah aman kok. Jadi di sini ya mungkin yang tadi ditanyakan itu kan ada kelebihan apabila ada persentase lebih apabila dibayarkan waktu yang telah ditentukan, cuman dia lewat batas ya kan. Itu kan ada persentase lebihnya. Nah maka lebihnya itu kalau saya pribadi itu masuknya ke dalam kategori riba qard. Dimana hukum di sini kan sunnah memberi pinjaman, ya kan, mendapat pahala memberi pinjaman bagi orang yang membutuhkan. Nah, cuman kita nih sebagai yang hutang, jika kita dipaksa atau ada kelebihan uang ketika untuk mengembalikan, maka itu disebutnya riba qard. Nah, melihat konteks yang tadi atau realita yang ada itu kan, ketika kita jatuh tempo di tanggal 30 atau kita gajian tanggal 5 dan baru bayar tanggal 5, itu biasanya kena persentase tuh. Ya walaupun cuma 1.000, satu perak pun ya kan, ketika ada lebihan maka itu dihukumi sebagai suatu hal yang ngeri banget gitu, ngeri banget. Makanya sebisa mungkin kalau emang mau kayak gitu, mau pay later ya kan, kalau emang nggak penting-penting banget janganlah gitu kan masih ada abang. Ngapain sih pakai pay later? Bang, minta tolong dong, Bang. UPM, Bang, UPM. UPM masih jauh. Bang Adi Nurrahman itu uangnya unlimited tau. Gak ada Berseri. serinya, Ustaz. Gak ada serinya. Tapi saya curiga Bang Adi belum bayar UPM. Tas aja belum, Tat. Oh. Tuh kan ketahuan. Tayyib. Alhamdulillah. Gimana, sudah ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Tayyib. Adi sudah? Cukup? Sudah, Ustaz. Iya. Ya, saya secara pribadi alhamdulillah hari ini sangat senang sekali karena Adi menyampaikannya dengan dengan ceria, dari hati kelihatannya, karena ada yang wati kayaknya nih. walaupun harapan Adi sudah pupus tapi tetap masih berbunga-bunga kayaknya. Ya, ala kulli hal hari ini subhanallah luar biasa, presentasinya sangat bagus, kemudian tadi jawabannya juga sudah, menurut saya sih sudah cukup memadai untuk menjawab pertanyaan yang masuk, dan saya setuju. Mudah-mudahan memberikan kebaikan barokah, dan kekurangannya bisa dirujuk di berbagai makalah ataupun jurnal ataupun buku, sehingga kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi memang, sehingga mahasiswa ini kan tidak hanya berfokus kepada satu rujukan, apalagi kepada satu makalah ya. Jadi kita semua dituntut untuk dibiasakan seperti itu, pandai mencari rujukan-rujukan yang lain. Dan perlu saya sampaikan juga di sini, dalam perkuliahan seperti ini memang apalagi yang sifatnya misalkan ikhtilafiyah, saya tidak akan menghukumi kepada satu pendapat kepada pendapat yang lain misalkan, tapi saya akan melihat bagaimana sejauh mana pemahaman Anda ketika merespon sebuah pertanyaan. Ketika itu diungkapkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dipengerti, kemudian analisanya kuat, kemudian argumentasinya pas, maka disitulah nilai
kekuatan daripada jawaban antum gitu loh. Karena masalah fikih ini kan ada fleksibilitas ya. Satu mazhab berbeda dengan mazhab yang lain. Maka kita dalam hal ini perkuliahan ini tidak menghukumi pendapat satu mazhab dan menyalahkan mazhab yang lain. Tetapi sekali lagi kita akan saya secara pribadi sebagai dosen saya akan menilai antum semua dari paparan dan narasi yang antum buat, kemudian analisa, kemudian argumentasi, kemudian solusi yang diberikan ataupun yang antum sampaikan kepada kita semua. Wabil khusus di dalam menjawab pertanyaan yang dibuat pertama nanti insya Allah mungkin kita akan membuat dan satu materi minggu depan adalah materi terakhir. Mudah-mudahan pematerinya bisa lebih seru lagi seperti hari ini. Saya cukup terhibur hari ini. Mas Adi, alhamdulillah. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih juga kepada Reza Afifatul. Kemudian ada Budi Chandra yang bertanya. Kemudian ada Neng Putri Nopianti. Kemudian tadi juga ada Salaman, ada Akhinaga. Kemudian ada Empok kita. Kemudian ada yang lainnya yang menyimak perkuliahan ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini barokah. Saya akan tutup dengan salam. Nanti Adi silakan di closing ya. Dan sekalian membacakan doa kafaratul majelis. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Tuyu dan teman-teman sekalian yang telah memperhatikan saya. Saya juga udah alhamdulillah sih diperhatiin teman-teman. Terima kasih atas dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam perkataan, perbuatan ataupun tindakan saya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh lakum amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Syukran Ustaz. Makasih. Terima kasih Ustaz.